Apakah ketiga partai ini memang benar-benar serius ingin mencalonkan Anies Baswedan ataukah ini permainan politik belaka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita ini, saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Percaturan politik tiga partai yang tergabung di dalam koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS yang hingga saat ini masih belum tampaknya dapat kata sepakat untuk mendeklarasikan Anies Baswedan secara bersama sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, sepertinya bisa-bisa nanti membuat relawan Anies Baswedan dan masyarakat banyak semakin khawatir kalau memang isu yang berkembang saat ini bahwa ketiga partai ini bisa saja nanti bubar sebelum deklarasi dilangsungkan. Kenapa demikian? Karena informasi-informasi yang berseliweran ada kalanya membuat hati pendukung Anies Baswedan atau simpatisannya dak-dikduk jadinya. Apakah ketiga partai ini memang benar-benar serius ingin mencalonkan Anies Baswedan ataukah ini permainan politik belaka? Sebab makin lama kelihatannya semakin terkesan agak jauh dari kesepakatan ketiga partai ini. Apalagi dengan adanya salah seorang dari wakil ketua salah satu partai yang tiga ini mengatakan bahwa koalisi ini bisa saja bubar nanti jika tidak terdapat kesepakatan atau jika ada yang saling memaksakan. Partai Demokrat dan Partai PKS tampaknya memang terjadi semacam persaingan di antara dua partai ini tentang apakah kader Demokrat yang akan menjadi cawapres atau kader PKS. Dua-duanya tampaknya sama-sama berminat untuk menjadikan kadernya sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Keinginan PKS dan Partai Demokrat untuk melakukan deklarasi di awal Januari ini, Nasdem malah mengatakan lakukanlah deklarasi, tetapi pada intinya tampak Nasdem tidak menginginkan deklarasi dua partai ini langsung mendeklarasikan cawapres. Kelihatannya Partai Nasdem ingin cawapres ini kesepakatan ketiga partai ini. Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tetapi kalau dua partai melakukan deklarasi untuk Anies, langsung mendeklarasikan cawapres, sepertinya terkesan Nasdem tidak dibawa serta untuk menyepakati cawapres ini. Hanya partai PKS dan Demokrat saja. Itu kelihatannya yang kurang serek bagi Nasdem. Tetapi kalau ini berkembang terus, jika nanti Partai Demokrat dan PKS sepakat untuk mendeklarasikan Anies beserta cawapresnya, bisa-bisa pecah nanti dengan Nasdem.
Kalau ini yang terjadi, maka jelas pencalonan Anies dari Koalisi Perubahan akan gagal. Sebab partai PKS dan partai Demokrat itu tidak mencukupi kuota 20%. Kuota 20% baru terpenuhi apabila ketiga partai ini betul-betul sama mencalonkan Anies dan mengusung Anies. Demokrat, Nasdem, dan PKS. Salah satu saja yang mangkir, Anies gagal. Dan sekarang kelihatannya Partai Nasdem sepertinya ada main mata dengan PKB. Tampaknya kalau PKB masuk, PKB juga ingin jadi cawapres. Ini tambah kuat lagi persaingannya. Jadi kelihatannya semakin hari antara tiga partai ini bukannya semakin dekat. Walaupun mereka bicara terus, kami telah semakin dekat, kami telah sepakat. Tetapi kelihatannya semakin rentan untuk pecah. Kalau sempat tiga partai ini pecah kongsi sebelum deklarasi, apa yang diramalkan banyak pengamat bahwa bisa jadi Koalisi Perubahan bubar sebelum mendaftarkan Anies ke KPU, bisa terjadi. Dan kalau ini terjadi, kita sulit memastikan partai mana yang sebenarnya membawa misi mendekati Anies, tidak untuk mencalonkan Anies, tetapi untuk menggagalkan pencalonan Anies. Apakah Partai Demokrat? Apakah Partai Nasdem? Ataukah Partai PKS yang punya misi terselubung, yakni misi menggagalkan Anies? Kalau ini yang terjadi, bagi Anies mungkin tidak jadi persoalan, sebab dia masih muda. Kalaupun dia tidak menjadi presiden di Indonesia, kalau dia tidak mau berkiprah di Indonesia, kita yakin di luar negeri, di negara-negara maju, dia akan dipakai. Pikirannya akan dimanfaatkan. Tetapi yang kecewa tentu rakyat. Sebab rakyat sangat berkeinginan adanya perubahan dari hasil pemilu 2024 nanti. Di dunia politik, kemungkinan demi kemungkinan bisa saja terjadi. Sebelum Anies ataupun calon lain didaftarkan ke KPU secara resmi, dan sebelum KPU menerima secara resmi pendaftaran seorang calon, itu belum resmi dia menjadi calon dan bisa berubah, bisa saja gagal. Pada menit-menit terakhir, bisa seorang yang begitu kuat untuk menjadi calon bisa gagal. Dan pada menit-menit terakhir pendaftaran itu, tokoh-tokoh, orang-orang yang tidak disebut-sebut, tidak pernah dibayangkan bisa menjadi calon. Saya pernah melihat ada salah seorang calon wali kota. Dia telah klop berpasangan. Tetapi di saat-saat akan mendaftar, setelah ditunggu oleh bakal calon wali kota pasangannya ini, ditunggu tidak datang. Tidak ada kabar sama sekali sehingga batal dia mencalonkan diri. Tidak ada kabar, HP dimatikan. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul "Tak sepahamnya Nasdem dengan Demokrat PKS soal deklarasi Koalisi Perubahan". Berita ini hari Selasa 3 Januari 2023. Jakarta, Kompas.com. Partai Nasdem menunjukkan sikap tak sepaham dengan calon mitra koalisinya, yakni Partai Keadilan Sejahtera PKS
dan Partai Demokrat soal momentum deklarasi koalisi perubahan. Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi di awal tahun 2023. Namun, ia menggarisbawahi bahwa Demokrat hanya bakal mendeklarasikan diri sebagai bagian dari koalisi perubahan jika koalisi telah menetapkan bakal calon presiden atau capres dan calon wakil presiden cawapres. Kita tunggu majelis partai, kita tunggu deklarasi pada saat yang tepat. Tapi yang pasti awal tahun adalah awal yang baik. Adalah waktu yang baik untuk memulai sesuatu yang baru. Ungkap Herzaki ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis. Hal senada juga disampaikan juru bicara PKS M. Khalid. Ia meyakini dinamika elit kader dan tim kecil koalisi perubahan bisa senada. Bahkan, Khalid optimis deklarasi koalisi perubahan bisa diwujudkan bulan ini. Namun, dua kader elit Nasdem memberikan respon yang berbeda. Wakil Ketua Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengungkapkan koalisi bisa batal terbentuk jika ada partai politik atau parpol lain yang memaksakan kehendaknya. Ini yang kita lihat memang rawan sekali statement yang disampaikan oleh Ahmad Ali ini. Rawan sekali. Ini bisa terbaca oleh publik, terutama oleh relawan dan simpatisan atau pendukung Anies, bahwa bahasa yang disampaikan ini sangat rentan untuk pecah koalisi ini sebelum melakukan deklarasi secara bersama. Kita lanjutkan. Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, penentuan cawapres tak bisa sembarangan. Perlu kehati-hatian sebelum menentukan siapa figur pendamping Anies Baswedan. Kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding, sehingga prinsip fly to win itu terpenuhi. Kan dalam salah satu kriteria yang kita sepakati itu adalah cawapres memiliki variabel pemenangan. Kata Willy ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ini walaupun kelihatannya agak keras yang disampaikan Willy Aditya ini, tetapi dia memang dasarnya katanya lihat dulu lawan tanding. Ini tentu penting untuk pertimbangan pemenangan nanti. Kita lanjutkan. Lebih lanjut, Willy mengaku pihaknya memberi keleluasaan pada Demokrat dan PKS untuk mendeklarasikan diri sebagai anggota koalisi perubahan. Ia menghormati pandangan kedua calon mitranya itu. Namun, Nasdem nampak tak sepaham soal proses deklarasi di awal tahun harus diikuti oleh penentuan pengusungan capres-cawapres. Kita ingin menciptakan duit tunggal karena itu. Kemudian, dalam menentukan siapa yang akan menentukan cawapres, Mas Anies harus benar-benar kalkulasinya secara detail. Kalkulasinya harus dalam variabel yang telah kita sepakati, kata Willy. Di sisi lain, Willy menjelaskan tak ingin buru-buru menentukan cawapres karena bakal dipakai sebagai salah satu strategi pemenangan. Kenapa Nasdem tidak deklarasi satu paket? Karena biar cawapres menjadi elemen of surprise, ujarnya. Kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding sehingga prinsip fly to win itu terpenuhi, kata Willy melanjutkan. Willy juga merespon secara terbuka wacana bergabungnya PKB bersama koalisi perubahan. Menurutnya, bergabungnya PKB bakal membawa dampak signifikan untuk meraih kemenangan dalam pemilu 2024. Tak hanya itu, PKB disebut bakal menambah pilihan figur cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Ini lagi. Ini tentu menambah satu lagi persaingan setelah Demokrat dan PKS. Sekarang tambah lagi calonnya satu PKB. Akan tambah sulit lagi mengambil keputusan. Kalau ketiga partai ini sama-sama ingin kadernya
yang menjadi cawapres Anies. Anies bisa memilih cawapresnya mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Ia mengatakan beragam opsi cawapres bakal membuat koalisi perubahan bisa menentukan pasangan calon paslon cawapres, capres-cawapres yang terbaik. Pesan Pak Surya itu why not the best. Berarti setelah why not the best itu idealnya, sequelnya itu best of the best, kata Willy. Jadi ini gambarnya sahabat BN, yang tentu saja seperti kita sampaikan tadi, percaturan yang seperti ini tentu membuat hati relawan pendukung dan simpatisan Anies dak-dikduk jadinya. Apakah jadi Anies ini capres ataukah memang tidak? Dan dari pihak sebelah jelas ini kesempatan emas untuk melakukan hal-hal secara politis agar koalisi ini memang bubar. Dan di dalam politik itu biasa, siapapun akan berupaya melakukan hal itu. Sebab pada prinsipnya di dalam persaingan politik harus ada upaya untuk mencari lawan yang lemah. Dan itu bisa diupayakan secara politis. Bagaimana agar lawan tanding itu jauh lebih lemah dari kita. Dan itu sah-sah saja. Mudah-mudahan pendukung, simpatisan dan relawan Anies tetap tenang menghadapi situasi ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.